Nah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hadirin itu mengajari sahabat satu persatu, diajari tema-tema ini dan disiapkan betul dengan dalam tema kepemimpinan itu. Contohnya ini contoh umpamanya hadis Rasulullah SAW, dan juga Bapak Ibu juga harus tahu bahwa kalau namanya kepemimpinan umum itu semestinya memang harus dianalisa dan tidak boleh semua orang memasukinya. Tidak boleh semua orang memasukinya. Hanya mereka yang telah siap dan disiapkan yang boleh memasukinya. Dan kita semua juga tahu bahwa bagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu sampai mengingatkan sahabat yang memang tidak layak memimpin. Jadi pemimpin umum nggak layak. Contohnya yang paling sering kita dengar adalah Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Abu Dzar Al-Ghifari itu Bapak Ibu, kalau tingkat soleh jangan ditanya solehnya. Solehnya luar biasa. Dunia itu minat aja enggak dia Pak. Minat aja enggak. Dunia itu betulan, ini bukan kalimat hiperbola. Dia tuh dunia tuh minat aja enggak. Tabungan tuh enggak punya. Kan kita yang punya tabungan. Kalau menurut Abu Dzar, kalau Anda punya tabungan, cacat tawakal kalian. Kenapa? Rasul pernah bersabda, "Lau annakum tawakkaluna 'alallahi haqqa tawakkulih, la razaqakum kama yarzuqut thair, yaqdu khimasa wa yaruhu bitana." Kalau betul tawakal kalian pada Allah, kalau tawakalnya betul, maka Allah akan berikan kalian rezeki seperti burung. Pagi hari seperti ini, keluar perut kosong, sore hari pulang perutnya sudah penuh, sudah kenyang. Burung apa punya rekening Pak? Apa burung punya gudang beras begitu? Tawakal burung Pak. Sudah Allah pasangi GPS di sini untuk nyari di mana rezekimu hari ini. Terbanglah tuh burung. Kosong perutnya, pulang-pulang kenyang. Kalau tawakalmu sebagus itu, ini kata Nabi, kalau tawakalmu sebagus itu, maka kau akan diberikan Allah rezeki seperti burung dikasih rezeki. Nah Abu Dzar memahaminya ya lurus-lurus saja Pak. Kalau gitu nggak perlu punya simpenan. Burung nggak punya simpenan. Walaupun punya simpenan itu ternyata juga diajari Nabi SAW. Tapi Abu Dzar saking orang tuh jaga diri Pak. Sampai seperti itu. Kesolehan Abu Dzar nggak minat kok sama dunia. Abu Dzar itu, kalau ada Abu Dzar, sudah jelas Nabi yang bersabda. Tapi menurut Abu Dzar kok sabda Nabi ini kok gampang bener dapat surga. Itu nggak setuju dia Pak. Padahal urusan surga kan bukan urusan siapa-siapa, urusan Allah. Nabi juga cuma menyampaikan, tapi Abu Dzar saking solehnya protes Pak. Gampang bener dapat surga. Karena Nabi menyampaikan siapapun yang mengucap la ilaha illallah masuk surga. Memang begitu kan? Walaupun itu juga gak gampang pasti tidak mudah. Tapi buat Abu Dzar orang yang sangat soleh, dia bilang, ya Rasulullah, wa in saraka wa in zana wa in sarak. Apakah kalau orang itu zina dan mencuri juga masuk surga? Kata Nabi, ya. Makin gak setuju. Ya Rasulullah, tanya kedua, wa in zana wa in sarak. Kata Nabi, iya. Sudah 2 kali nanya itu, nggak puas nanya yang ketiga. Sama pertanyaannya tidak diubah. Wa in zana wa in sarok. Walaupun dia zina, walaupun dia mencuri, kata Nabi iya. Nggak puas nanya yang keempat. Saya pikir nggak diubah pertanyaannya Pak. Karena saking ini protes saya. Gampang itu kah? Gitu. Mahal loh, surga Allah itu mahal. Nabi sendiri yang mengatakan surga Allah itu mahal. Ala inna sil'atallahi ghaliyah. 3 kali Nabi mengatakan, ingatlah bahwa barang dagangan Allah itu mahal. Dan itu surga kata Nabi. Ala inna sal'atallahil jannah. Maka pertanyaan yang keempat, wa in zana wa in sarak. Wa in zana wa in sarak ya Rasulullah. Kata Nabi, na'am wa in raghima anfu Abi Dzar. Kata Nabi, ya, walaupun Abu Dzar enggak suka. Jadi ini bukan, kamu enggak suka enggak apa-apa. Tapi memang mereka begitu kata Nabi. Itu maksud saya ceritakan ini supaya tahu bahwa begitu solehnya Abu Dzar. Soleh, amanah. Tapi Nabi suatu hari berkata, ya Abu Dzar, innaka mru'un dhaif. Abu Dzar, kamu tuh orangnya lemah. Soleh Pak, tapi lemah. La tatawallayanna ala tsnain. Jangan pernah mimpin 2 orang. Jadi kalau ada 2 orang jalan, kamu jangan jadi pemimpinnya.
2 orang aja nggak pantas Pak mimpin. Itu Abu Dzar. Dan Nabi katakan, saya sampaikan ini bukan untuk menjatuhkan kamu. Nabi katakan sesungguhnya aku mencintaimu sebagaimana aku mencintai diriku sendiri. Jadi nyata bahwa saya sampaikan ini bukan untuk menjatuhkan kamu. Justru karena aku cinta ke kamu, kamu jangan masuk wilayah kepemimpinan. Gitu loh Pak. Jadi kalau ada Bapak Ibu ngelihat di kanan kiri kalau ada saudara-saudara yang nekat ya kan, ngelamar jadi pemimpin dan Anda tahu dia orang lemah, bacakan kalimat ini. Oke, karena cinta saya padamu, sebagaimana saya mencintai diriku sendiri, maka saya ingatkan kamu orang lemah, jangan pernah mimpin 2 orang. Gitu ya Pak? Oke, ini kalau di gerilya kayaknya Jawa Timur sepi nih Pak jadinya. Kita buat gerakan Pak, namanya gerakan Abu Dzar. Gerakan mengingatkan Abu Dzar. Setuju? biar kita, iya Pak, habis gimana? Dipimpin orang-orang lemah. Dan Nabi sudah katakan, innaka mru'un dhaif, kamu orang lemah. Jangan. Karena kepemimpinan itu perlu selain tema kesolehan seperti Abu Dzar, memerlukan orang-orang yang kuat untuk itu. Jadi hadirin dimuliakan Allah. Maka Rasul itu orang yang menempatkan para sahabatnya di tempat yang tidak salah, Pak. Karena itu juga bagian dari tugas pendidikan sebenarnya. Tugas pendidikan, mendidik orang dan menempatkannya di tempat yang tepat. Seperti contohnya, ketika Rasul mengajari betapa tidak semua orang layak jadi pemimpin. Seperti dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim, di mana Nabi SAW menyampaikan, An-nasu ka'ibili mi'ah la takadu tajidu minhar rahilah. Manusia itu seperti onta berjumlah 100. Ada onta 100 nih. Jadi manusia itu kata Nabi kayak onta jumlahnya 100. Hampir tidak ada 1 dari 100 itu yang layak jadi rahilah. Jadi 1 dari 100 saja susah didapat. Kalau ada 100 onta itu, kata Nabi, itu persis manusia begitu. Kalau ada 100 onta, itu nyari 1 dari 100 saja susah. Yaitu onta yang rahilah. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, ketika menjelaskan Sahih Muslim, beliau menjelaskan rahilah itu apa? Rahilah itu onta, Pak. Onta yang layak untuk melakukan perjalanan jauh dan membawa beban yang berat. Ya, Pak? Manusia dari 100 nyari 1 yang kayak itu susah. 1 dari 100 yang layak untuk perjalanan jauh. Perjalanan jauh itu kan Anda tahu, lelahnya padang pasir, nafas harus panjang ya kan? Begitulah. Dan sudah jauh, lelah, dibebani punggungnya dengan beban yang sangat berat. Nah, itu pemimpin. Itu 1/100 susah. Kalau dapat alhamdulillah. Jadi sudah ketemu angkanya 1/100. 1/100. Nabi yang kata langsung, Pak. Hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. 1/100. Nah, 1/100 kan kebayang, Pak. Kalau 200 juta jumlah muslim di negeri ini umpamanya. Jadi berapa yang diperlukan? Berapa, Pak? 1/100 berapa? Dari kalau 200 juta berarti 2 juta. Betul ya, Pak? 2 juta. Anda perlu mendidik 2 juta pemimpin di negeri ini. Enggak banyak, 200 juta. Enggak banyak, Pak. Penduduk Jawa Timur berapa? Penduduk Jawa Timur berapa, Pak? Banyak, Pak, ternyata, Pak ya. Banyak. Berarti kalau gitu, kalau Jawa Timur bertugas mendidik para pemimpin, jadi nanti Indonesia setiap ngambil pemimpin datang ke Jawa Timur saja. Datang Pak Jawa Timur minta presiden dari Jawa Timur. Jawa Timur minta menteri gitu, Pak. Tapi didiknya di sini, sediakan 2 juta orang. Loh, ini memang PR peradaban, Pak. Bukan hidup sejalan-jalannya begitu, nggak bisa hidup sejalan-jalannya gitu. Kalau kita ikutin Nabi, lihat Nabi sudah sampaikan dengan sangat detail hal itu. Begitu hadirin ya, waktunya sudah habis, sudah lewat 1 menit. Sebenarnya memang pembahasannya luar biasa, pembahasan ini panjang, ya kan, tarbiyah qiyadiyah.
pendidikan kepemimpinan. Itu buku, salah satu bukunya Dr. Munir Qodban. Itu 2000 halaman. Itu baru satu buku, 2000 halaman ya, belum buku kitab yang lain. Makanya ya segini saja sudah cukup, insya Allah nanti ya, mudah-mudahan kita paling tidak tahu bahwa kita punya tugas di rumah kita masing-masing. Kita punya visi kepemimpinan supaya negeri ini tidak begini-begini saja. Ya kan? Memang harus istimewa negeri ini karena negeri ini pernah istimewa. Wallahu a'lam bishawab. Saya akhiri dan mohon maaf atas salah kurangnya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.